Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United, Fred memberikan testimoni mengenai sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai pria asal Norwegia itu sukses memimpin MU karena ia tahu cara mengurus para pemainnya. Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan tantangan terbesar dalam karirnya 2 tahun yang lalu saat ia menerima pekerjaan untuk menggantikan Jose Mourinho sebagai manajer Manchester United. Perjalanan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer MU memang tidak berjalan mulus. Namun dalam 2 tahun terakhir, terlihat ada peningkatan yang signifikan dalam performa MU dan itu tercermin dalam posisi mereka yang menjadi runner-up sementara EPL musim ini. Fred menilai ada sesuatu yang spesial dari cara Solskjaer melatih Manchester United. Fred menilai latar belakang Ole Gunnar Solskjaer sebagai mantan pemain Manchester United berpengaruh dalam cara melatih. Fred menyebut sang manajer tahu betul cara memperlakukan para pemainnya, sehingga para pemain MU bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Fred juga menjabarkan bahwa sebagai manajer, Solskjaer kerap berbicara dengan seluruh pemainnya. Jadi sang manajer dinilai punya pemahaman yang bagus mengenai pemain-pemain setan merah. Back Manchester United, Luke Shaw menceritakan pengalaman ia memenangkan penghargaan pemain terbaik Manchester United bulan Februari 2021. Sang bek mengaku ia digoda oleh Bruno Fernandes usai memenangkan penghargaan tersebut. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Manchester United kembali menggelar penghargaan pemain terbaik bulanan mereka. Di edisi Februari ini ada 4 kandidat, yaitu Daniel James, Luke Shaw, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay. Berdasarkan hasil pilihan fans, Luke Shaw berhasil dinobatkan menjadi pemain terbaik MU di bulan Februari 2021. Sang bek mendapatkan 37% suara dalam voting itu. Luke Shaw menyebut bahwa Fernandes menggodanya setelah ia memenangkan penghargaan ini. Luke Shaw menyebut bahwa pada saat itu ia sempat menjelaskan secara serius kepada Fernandes mengenai mekanisme pemilihan ini. Namun ternyata ia kena troll dari sang playmaker. Luke Shaw menyebut bahwa Fernandes saat ini punya incaran lain. Sang playmaker disebut ingin memenangkan penghargaan pemain terbaik di level IPL edisi bulan Februari. Performa apik Andre Silva telah membuat namanya dikaitkan dengan banyak klub papan atas Eropa. Salah satu klub yang diklaim ingin membelinya musim depan adalah Manchester United. Beberapa waktu yang lalu nama Andre Silva diklaim masuk dalam target transfer Manchester United. Pemain 25 tahun itu menjadi alternatif jika United gagal membeli Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Namun kabar tersebut mendapatkan bantahan. Jurnalis Bleed Christian Falk memastikan tidak ada nama Andre Silva dalam daftar belanja United. Ole Gunnar Solskjaer sama sekali tidak melirik Andre Silva. Andre Silva sendiri sebenarnya tidak menutup peluang untuk pindah. Beberapa waktu yang lalu, pemain yang pernah membela Porto itu memprediksi harga transfernya berada kisaran 30 juta euro. Di sisi lain, Frankfurt mungkin akan membuka pintu keluar bagi Silva jika mendapatkan tawaran yang tepat. Saat ini, Andre Silva masih punya kontrak bersama Frankfurt hingga Juni 2023 mendatang.
Kabar lainnya, Manchester United belum berpaling dari Erling Haaland. Manchester United menyadari bahwa upaya membeli pemain 20 tahun itu tidak akan mudah. Namun, United tidak akan menyerah begitu saja. United punya Ole Gunnar Solskjaer yang bisa jadi kunci dalam transfer Haaland. Ole Gunnar Solskjaer mengenal Haaland dengan sangat baik karena telah bekerja sama ketika masih membela Molde. Dikutip dari The Mirror, Ole Gunnar Solskjaer punya komunikasi yang bagus dengan Erling Haaland. Hal tersebut diprediksi bakal membawa pengaruh pada keputusan Haaland di masa depan. Ex-penyerang Manchester United, Louis Saha menyarankan Setan Merah untuk tidak tergesa-gesa menguangkan penyerang mereka, Anthony Martial. Karir Anthony Martial pada musim 2020-2021 terbilang mengecewakan. Di Liga Inggris, Martial hanya sanggup menjaringkan 4 gol dari 21 pertandingan yang dilakoninya. Sebagai penyerang tengah, bomber asal Prancis itu bersaing dengan Marcus Rashford dan Edinson Cavani. Catatan gol kedua pemain tersebut sedikit lebih bagus dari Anthony Martial di Liga Inggris dengan gelontoran 9 gol dan 6 gol. Padahal Anthony Martial sempat mengalami musim terbaiknya berseragam Manchester United pada musim 2019-2020 dengan mencetak 17 gol dari 32 pertandingan di Liga Inggris. Usianya yang telah menginjak 25 tahun telah menempatkan Martial sebagai salah satu pemain senior di dalam skuad arahan Ole Gunnar Solskjaer. Namun koleksi 78 gol dari 255 penampilan di semua kompetisi bukanlah sebuah catatan bagus bagi seorang penyerang seperti Martial. Karenanya spekulasi masa depan ex-penyerang AS Monaco tersebut mulai menghangatkan permukaan. Bukan tidak mungkin Man United menguangkan Martial demi penyerang anyar yang lebih garang di depan gawang lawan pada bursa transfer berikutnya. Kondisi yang dialami oleh Martial mendapatkan perhatian dari mantan penyerang Setan Merah Louis Saha. Louis Saha yang juga berasal dari Prancis menilai mantan klubnya jangan tergesa-gesa untuk menguangkan Martial. Saha menilai sosok Martial adalah penyerang yang unik dalam caranya bermain. Mantan penyerang nomor 9 Setan Merah tersebut turut memberikan masukan bagi penerus nomor punggungnya tersebut di Old Trafford. Yang dibutuhkan oleh Martial saat ini adalah dukungan dari teman-teman terdekatnya di Manchester United. Performa apik Bruno Fernandes bisa membuat Manchester United tekor dari sisi finansial, sebab ada klausul yang membuat United harus membayar 5 juta euro jika Fernandes meraih prestasi individu. Bruno Fernandes jadi pemain yang sangat diandalkan oleh Gunnar Solskjaer. Sejauh ini di semua kompetisi dia telah memainkan 40 laga dengan kontribusi 22 gol dan 13 assist. Penampilan apik Bruno Fernandes khususnya ketika bermain di Premier League membuatnya jadi unggulan meraih gelar FFA Player of the Year. Ini adalah gelar pemain terbaik versi Asosiasi Pemain Profesional di Inggris. Dikutip dari The Times, jika Fernandes meraih gelar tersebut, maka United harus membayar 5 juta euro atau sekitar 98 miliar rupiah kepada Sporting Lisbon. Klausul tersebut ada dalam kesepakatan transfer antara United dan Sporting Lisbon. Klausul pembayaran itu juga akan aktif jika Bruno Fernandes masuk dalam 3 besar kandidat peraih Ballon d'Or. Masih berdasar pada sumber yang sama, United sebenarnya sudah membayar 5 juta euro kepada Sporting Lisbon atas capaian Bruno Fernandes. Uang itu dibayarkan ketika Fernandes memainkan laga ke pekan ke-25 untuk Setan Merah. Kembali ke FFA Player of the Year, peluang Fernandes meraihnya cukup besar sebab dia tampil sangat apik untuk United pada musim 2020-2021 dan membawa timnya bersaing di papan atas. Namun ada 2 pemain yang bisa jadi pesaing Bruno Fernandes, Ruben Dias dan Kevin De Bruyne, yang menjadi kunci Manchester City juga punya peluang besar. Apalagi Man City kini punya kans untuk juara. Dilema Manchester United akhirnya berakhir. David De Gea dikabarkan telah diminati oleh salah satu klub papan atas Eropa. Manchester United bisa bernapas lega dan bisa mengakhiri dilema mereka selama beberapa waktu terakhir ini menyusul kabar jika PSG meminati David De Gea. Laporan dari The Sun menyebutkan jika PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan David De Gea di bursa transfer musim panas mendatang. Kabar tersebut muncul setelah Mauricio Pochettino mengaku ingin mendatangkan sosok penjaga gawang baru untuk menggantikan posisi Keylor Navas yang telah dimakan usia. Pochettino memandang sosok David De Gea merupakan sosok yang tepat untuk menjadi pengganti Keylor Navas di bawah Mister PSG. PSG dikabarkan harus merogoh kocek selangit jika memang berniat mendatangkan David De Gea di bursa transfer musim panas besok.
mengingat statusnya sebagai kiper nomor 1 di MU. Bagi Manchester United, kepergian De Gea ke PSG di bursa transfer mendatang kabarnya bakal menghasilkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama tentu saja adalah faktor finansial. Selain diprediksi bakal menerima mahar selangit dari PSG, kepergian De Gea juga akan mengurangi beban gaji yang saat ini dimiliki oleh MU. Pasalnya, sosok yang hampir satu dekade di Man United merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford. De Gea diyakini menerima gaji senilai 375.000 pound sterling atau sekitar 7,4 miliar rupiah per pekan. Keuntungan kedua yang akan diterima oleh Manchester United menyusul kepergian David De Gea ke PSG di bursa transfer mendatang adalah setan merah bisa mengorbitkan Dean Henderson sebagai penjaga gawang nomor 1 mereka. Hal tersebut bisa mencegah Dean Henderson untuk cabut dari MU, mengingat dirinya dikabarkan telah mulai jengah dengan menit bermain terbatas yang diberikan. Real Madrid dikabarkan bersiap untuk mendatangkan bek sayap Manchester United Aaron Wan-Bissaka. Los Blancos sedang mencari bek kanan untuk direkrut jangka panjang pada musim panas ini dan Wan-Bissaka berada di puncak daftar opsi mereka. Ok Diario melaporkan manajemen Real Madrid menyadari mereka harus berjuang keras untuk meyakinkan Manchester United agar menjual dan bersedia memberikan 70 juta euro untuk sang bek. Real Madrid sedang mencari bek kanan. Mereka memiliki yang terbaik adalah Dani Carvajal. Meskipun masalahnya adalah cedera, tulis pakar sepak bola Ok Diario, Eduardo Inda. Real Madrid memiliki Odriozola. Militao juga bisa bermain di sana. Odriozola dianggap belum mendapatkan perkembangan yang diharapkan. Dua opsi sedang dipertimbangkan. Achraf Hakimi yang tidak memiliki harga pembelian kembali, tetapi harga coba-coba Achraf memikat di Real Madrid. Pemain yang mempesona adalah bek kanan Inggris fullback hebat bernama Aaron Wan-Bissaka.